Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat pagi semua. Apa kabar saudara? Tuhan sehat ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih buat Pak Yohanes Anwar untuk kesempatan dan kehormatan yang diberikan untuk saya bisa membagikan kebenaran firman Tuhan dan melayani Bapak Ibu Saudara. Mohon maaf tadi terlambat karena dari Max One ya, ternyata ada satelit baru yang dibuka di sana, saudaraku ya, di berapa kilometer dari sini aja. Baik, pagi ini saya ingin membahas kepada saudara tentang mujizat. Saya juga nggak tahu, nggak janjian sama si Darwin nih, lagunya mujizat juga Darwin hari ini. Saya ingin membahas ini kepada saudara. Kenapa saya mau membahas mujizat kepada saudara atau paradigma mujizat. Kalau saudara suka dengan judul atau tema, saya ingin membahas tentang paradigma mujizat. Kenapa saya mau bahas ini? Karena saya ingin supaya saudara hari ini bertumbuh sebagai orang percaya, bertumbuh dalam kedua faktor atau kedua hal yang penting sekali dari kekristenan. Dan menurut saya dua hal ini atau dua faktor ini tidak boleh kita pisahkan sebenarnya. Waktu kita memisahkan kedua hal ini, maka kekristenan kita jadi tidak seimbang dan ketidakseimbangan itu bisa mengarahkan kita kepada ketersesatan sebenarnya. Nah, faktor yang pertama dalam kekristenan kita adalah faktor pemahaman akan kebenaran. Itu penting banget. Saudara perlu bertumbuh dalam pemahaman akan kebenaran. Jangan jadi orang Kristen yang bodoh, jangan jadi orang Kristen yang gak bertumbuh dalam pengetahuan akan kebenaran atau pemahaman akan kebenaran. Itu penting sekali. Biarlah kebenaran-kebenaran yang kita pahami, yang diwahyukan kepada kita, yang disampaikan kepada itu kan memerdekakan kehidupan kata Alkitab ya. Nah, saudara harus bertumbuh di situ. Jadi kita penting untuk mengalami pertumbuhan dalam pemahaman akan kebenaran. Tapi kan bukan hanya pemahaman akan kebenaran. Kekristenan juga mengajarkan kepada kita, kita perlu mengalami Tuhan dalam hidup kita. Jadi pengalaman-pengalaman dengan Tuhan itu juga penting. Jadi dua hal ini sebenarnya nggak bisa dipisahkan. Kapan coba saudara memisahkannya, kekristenan kita jadi nggak bener aja gitu. Kalau saudara jatuh kepada ekstrim sebelah kanan ini yang cuma pemahaman kebenaran, kita akan terjebak akhirnya menjadi kekristenan yang dogmatis, doktrinal, semua gitu kan. Ya kita jadi kekristenan yang agamawi, yang kaku, beku dan gak laku. Garing banget kekristenan kita kan. Tapi kalau kita cuma terjebak di sini, di ekstrim ini, cuma pengalaman terus, bahkan pengalaman yang supranatural dan lain sebagainya, penting sih. Tapi kalau kita cuma ini terus tidak bertumbuh dalam pemahaman kebenaran, maka yang terjadi adalah gini, kita bisa sesat. Ya akhirnya kita membangun prinsip-prinsip dasar kesan kita dari pengalaman. Pengalaman gak bisa saudara bangun sebuah doktrin di sana, gak bisa dong. Karena pengalaman kita bisa berbeda kan, satu dengan yang lain, betul gak saudara? Saudara penuh Roh Kudus jam 12 malam di bawah pohon mangga, itu pengalaman saudara dengan Tuhan kan. Saudara gak bisa mengajarkan orang kemudian kalau mau penuh Roh Kudus, doa jam 12 malam di bawah pohon mangga, kan gak bisa begitu. Itu pengalaman saudara. Saudara disembuhkan dengan minyak urapan waktu saudara sakit. Itu pengalaman saudara. Saudara gak bisa bangun sebuah doktrin dari sana dong. Sebuah pengajaran bahwa kalau mau sembuh pakai minyak urapan. Kan gak bisa. Karena itu pengalaman. Mungkin yang sana sembuhnya karena air. Ya kan? Sembuhnya karena tumpang tangan. Itu pengalaman kalau buat saya. Nah, saudara menangkap maksud saya? Halo Bapak Ibu, masih bersama-sama dengan saya? Masih ya? Saya curiga ada yang menatap saya gini. Natapnya ke saya sih, cuma kosong. Masih ya, masih bersama dengan saya, oke? Oke, sudah bisa paham nih? Ini dua hal yang penting, jangan dipisahkan. Kapan kita memisahkannya, jadi kesan kita nggak bener aja gitu. Saudara perlu bertumbuh dalam kedua hal ini. Dalam pemahaman akan kebenaran dan dalam pengalaman bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang bukan hanya saudara perlu percayai kan. Tuhan kita adalah Tuhan yang perlu saudara alami. Kekristenan yang cuma agama, itu yang membuat kita akhirnya cuma tahu tentang Tuhan, tapi nggak mengalami Tuhan. Percaya Tuhan, tapi tidak mengalami Tuhan. Tuhan bukan hanya Tuhan yang perlu saudara percayai. Tuhan adalah Tuhan yang perlu saudara alami. Nah, salah satu pengalaman kita bersama dengan Tuhan adalah mujizat namanya.
Tuhan bisa mengerjakan mujizat dalam hidup dan Tuhan pasti tadi lagunya mengerjakan mujizat. Nah, saya cuma mau supaya gini, supaya saudara mengalami, doa saya begitu kan. Goal daripada apa yang saya sampaikan ini adalah supaya saudara, saya berdoa supaya saudara mengalami mujizat Tuhan. Karena mujizat itu salah satu hal yang disediakan Tuhan buat kita supaya kita bisa mengalami Dia, mengalami kuasanya, mengalami kemuliaannya itu. Tapi kan gak cuma sekedar itu dong. Saudara perlu bertumbuh dalam pemahaman akan kebenarannya. Makanya saya sebut paradigma mujizat. Jadi dua-duanya dapat, Darwin. Pengalamannya saudara alami, tapi pemahamannya juga saudara perlu tahu dong. Nah, saya mau datang kepada saudara dengan paradigma mujizat. Yang kedua yang saya mau bagikan ini, kenapa? Karena saya khawatir hari-hari ini ada banyak pengajaran-pengajaran atau aliran-aliran dalam kekristenan yang mengajarkan bahwa mujizat udah gak ada lagi. Mujizat itu zaman dulu, itu terakhir di Kisah Rasul tuh. Itu abad pertama aja di gereja mula-mula. Sekarang udah gak terjadi. Enggak, saya tetap meyakini, saya seorang hamba Tuhan yang tetap percaya mujizat Tuhan tetap terjadi sampai hari ini. Amin, saudaraku. Nah, saya mau saudara mengalaminya. Supaya, karena gini, kalau saudara gak mengalaminya kan, itu yang saya bilang, kita rugi. Seperti saudara membeli sebuah handphone, smartphone. Saudara beli dengan harga yang mahal sekali. Dan di dalamnya berisi fitur-fitur yang keren. Yang bisa membantu tugas-tugas saudara, bahkan pekerjaan saudara. Tapi saudara cuma pakai untuk telepon dan SMS. Kan sayang banget. Betul ya saudara? Nah, saya tidak mau saudara terjebak dalam kesan yang bodoh seperti itu. Saya tetap meyakini bahwa mujizat Tuhan tetap terjadi sampai hari ini. Satu ayat yang saya mau sampaikan sebagai pendahuluan buat kita adalah tentu ayat yang tidak asing, ayat yang sangat populer sekali. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8. Ibrani 13 ayat yang ke-8 berkata begini, saudara. Mari kita baca karena cuma satu ayat. Kita baca sama-sama ya, dengan suara yang tajam, aktual dan terpercaya. Ibrani 13 ayat yang ke-8. 2, 3. Yesus Kristus tetap sama. Katakan ulang. Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ini kan udah dijadikan lagu ini ya. Yang viral di TikTok itu kan lagu lama banget. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Itu viral ya kemarin di TikTok ya kan. Oh ya saya lupa, jemaat ini cuma baca Alkitab. Saya lupa sekali ya. Oke. Baik, saya cuma kasih tahu aja itu viral sempat Pak di TikTok itu kan. Nah, kemudian oleh orang Kristen lagu itu diganti liriknya kan. Tuhan Yesus tidak berubah, saya juga. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah. Dan saya juga, ya kita juga gak berubah. Seperti Yesus. Kasih tahu sampai lu mesti berubah, Yesus yang gak berubah. Kenapa Yesus tidak berubah? Karena Yesus Tuhan. Kita bukan Tuhan, bos. Amin. Yesus gak berubah karena dia Tuhan. Dulu dia Tuhan, sekarang dia Tuhan. Sampai selama-lamanya dia Tuhan, dia gak berubah. Kalau kita perlu berubah dong. Jangan dari dulu sampai sekarang kita gak berubah-berubah. Alasannya kayak Yesus, Pak. Kan mesti jadi serupa Yesus gitu. Jangan salah kutip ayat. Itu namanya cocok logi. Kita mesti berubah. Jangan dari dulu Judas sampai sekarang Judas mulu. Gereja Judas jalan terus ya. Pelit terus ya kan. Sombong terus ya kan. Jangan, kita berubah. Yang tidak berubah adalah Yesus tidak berubah. Nah, saya meyakini lewat ayat ini kan ini implisit kalau menurut saya. Eksplisitnya Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Implisitnya apa? Pesan implisit yang mau disampaikan adalah gini. Oh, kalau Yesus tetap sama berarti apa? Kuasanya tetap sama dong. Masa Yesusnya tetap sama, kuasanya tidak sama? Kalau Yesus tetap sama berarti kasihnya tetap sama. Pribadinya tetap sama. Kemuliaannya tetap sama. Tidak ada yang berubah. Kalau Yesus tetap sama, dia tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Berarti kuasanya tidak berubah. Kalau kuasanya tidak berubah, mujizatnya juga tidak berubah. Amin? Iya dong. Masa Yesusnya tidak berubah, kuasanya berubah. Dulu Yesus sakti, sekarang mulai kurang sakti. Besok-besok tambah gak sakti. Kan gak begitu dong.
Yesus Tuhan tidak berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau Yesus tidak berubah, berarti kuasanya tidak berubah. Kalau kuasanya tidak berubah, mujizat tetap ada sampai hari ini. Amin, saudaraku. Saya berdoa supaya saudara mengalami mujizat Tuhan. Amin. Ya, cuma saudara mesti paham hari ini, apa kebenaran di balik mujizat itu. Saya ingin datang kepada saudara dengan 3 paradigma mujizat. Katakan bersama-sama 3 paradigma mujizat. Tadinya saya berpikir 20 saya mau datang, saudaraku, ya kan. Dengan 20 paradigma cuma waktu, saudaraku, ya kan. Dan persoalan yang kedua adalah begitu sampai paradigma ke-19. Paradigma pertama saudara lupa. Tadi apa ya paradigma yang pertama, kan lupa, ya kan. Kalau 3 saudara masih bisa ingat? 3 paradigma cukup? Bisa ingat, saudaraku? Bisa ya? Saya lihat masih muda-muda lah semua ini kan, saudaraku, ya kan, ya. Masih banyak orang muda. Masih bisa ingat ya 3 paradigma? Oke. Paradigma yang pertama tentang mujizat adalah mujizat bukanlah dasar iman kita. Mujizat bukan dasar kekristenan kita. Mujizat bukan tujuan dari kekristenan dan iman kita. Saya ulang sekali lagi. Mujizat itu bukan dasar iman, Pak. Mujizat itu bukan tujuan iman. Mujizat bukan dasar dan fondasi daripada kekristenan kita. Mujizat itu cuma fasilitas. Saya ulang, mujizat bukan dasar iman kita, mujizat bukan tujuan iman kita, mujizat hanyalah fasilitas dari kekristenan kita. Tujuan iman kita adalah menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Berulang kali saya sudah ajar di tempat ini bahwa kita akan masuk sorga, kita akan ke sorga, tapi tujuan kekristenan kita kan bukan sekedar masuk sorga kan. Tujuan kita bukan tempat, tujuan kita adalah Tuhan. Sorga itu tempat, Tuhan itu pribadi. Tujuan kekristenan bukan tempat, tujuan kekristenan itu adalah pribadi Tuhan. Nah, kita akan bersama dengan Dia dan kita akan menjadi serupa dengan Dia. Karena kita akan memerintah. Itu tujuan kekristenan. Nah, untuk sampai kepada tujuan kekristenan kita, dalam perjalanan ini Tuhan menyediakan fasilitasnya. Dan salah satu fasilitas yang Tuhan sediakan dalam perjalanan kekristenan kita menuju kepada tujuan yang Tuhan ingin capai dalam hidup kita adalah mujizat namanya. Mujizat itu fasilitas doang. Dia bukan dasar iman kita. Dasar iman kita Yesus. Dasar iman kita firman Tuhan. Bukan yang lain. Mujizat cuma fasilitas. Itu sebabnya kalau saudara bangun dasar iman saudara di atas mujizat, kita gampang kecewa. Waktu ada mujizat, kita mengasihi Tuhan, kita percaya Tuhan. Waktu nggak ada mujizat, waktu mujizat nggak terjadi, kita tinggalin Tuhan. Ketemu saya dengan banyak orang yang model begini. Yang ketika ngalami pertolongan, ngalami mujizat Tuhan, dia bisa on fire sama Tuhan. Tapi begitu mujizat gak terjadi, pertolongan gak nampak dalam kehidupannya, dia mulai kecewa, dia tinggalkan Tuhan. Dan dia berkata, udah gak ada Tuhan-Tuhanan lagi, gak pakai Yesus-Yesus lagi. Bullshit semua itu. Banyak orang kecewa, kenapa? Karena kamu salah, kamu bangun imanmu di atas dasar mujizat. Iman yang sejati harus dibangun di atas dasar Yesus Kristus dan firman-Nya. Mau ada pertolongan, tidak ada pertolongan. Mau ada mujizat, tidak ada mujizat. Saya akan tetap menyembah dan mengasihi Tuhan. Kan gitu. Amin. Sadrak, Mesak, Abednego. 3 pemuda Ibrani, sebenarnya namanya bukan Sadrak, Mesak, Abednego. Itu nama yang diberikan Babel kepada mereka. Namanya kan Hananya, Misael, dan Asaria. Tapi kita jarang gunakan itu kan. Oke lah, Sadrak, Mesak, Abednego dipaksa menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Ini raja Pak yang suruh Pak. Dan konsekuensinya adalah kalau nggak menyembah patung yang dibuat Nebukadnezar, masuk ke dalam dapur api. Tapi 3 pemuda Ibrani ini kan nggak mau karena mereka tahu itu kekejian di hadapan Tuhan. Mereka harus menyembah hanya kepada Tuhan. Lalu mereka dipanggil, marahlah Raja Nebukadnezar ini. Siapa yang menolak perintahku? Dibilang ada 3 pemuda Ibrani ini. Panggil mereka. Dan di depan Nebukadnezar paksa mereka untuk menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar itu. Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau menyembah. Nebukadnezar marah dong. Dia suruh prajuritnya, panaskan dapur api itu 7 kali lipat. Bahkan orang yang membuang mereka masuk ke dalam dapur api itu gosong juga saking panasnya.
Tapi Sadrak, Mesak, Abednego gak gentar. Mereka bilang ini, Tuanku Raja Nebukadnezar, hendaklah engkau tahu hari ini. Tuhan yang kami sembah itu Tuhan yang dahsyat. Allah yang kami sembah, Allah yang hebat, Allah yang besar. Allah yang sanggup melepaskan kami dari dapur api yang menyala-nyala itu. Tapi seandainya hari ini Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami, tidak melepaskan kami dari dapur api itu, kami tidak akan menyembah patung yang kau dirikan. Kami tetap akan menyembah Dia. Tuhan tetaplah Tuhan atas hidup kami. Keren. Sadrak, Mesak, Abednego tidak membangun imannya di atas dasar mujizat. Jadi buat mereka ada mujizat, tidak ada mujizat, Tuhan tetap Tuhan yang mereka sembah. Enggak goyah. Sudah bangun iman sudah di atas dasar apa hari ini? Mujizat, pertolongan. Banyak orang Kristen cuma kejar-kejar mujizat makanya dalam hidupnya. Kecanduan mujizat. Saya tidak anti dengan mujizat. Saya percaya mujizat tetap ada. Tapi jangan bangun iman saudara di atas mujizat dong. Mujizat bukan dasar iman kita. Dasar iman kita adalah Yesus Kristus Tuhan dan firman-Nya. Amin. Iya. Saya ketemu dengan banyak-banyak orang akhirnya menjadikan mujizat segala-galanya kan. Wah, pulang kebaktian bawa kresekan kantong plastik. Apa tuh Pak? Ini apa? Wah, di dalamnya itu hosti, cawan anggur perjamuan, minyak urapan. Buat apa Pak? Jaga-jaga kata di rumah kalau nanti ada yang sakit atau apa. Terus kalau banjir itu, jadi supaya nggak banjir got diurapi. Itu mah kan dikeruk aja tuh, salurannya dilancarin aja kalau nggak mau banjir kan gitu. Lihat saudara, banyak orang Kristen jadi salah kaprah. Menjadikan minyak urapan dan hosti perjamuan jadi Tuhan, jadi berhala baru dalam kehidupan kita. Oh, saya tidak anti Pak, saya percaya dalam perjamuan kudus ada mujizat, saya percaya. Ada kuasa Tuhan yang sakit bisa sembuh, saya percaya itu. Tapi baca ulang Alkitab saudara, untuk apa saudara makan minum perjamuan kudus? Buat apa saudara mengalami mujizat hidup saudara dodol? Tuh, baca ulang Alkitab saudara, setiap kali saudara makan minum perjamuan kan pendeta bacain itu kan. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memperingati akan aku kan. Memberitakan kematian Tuhan. Itu yang paling penting. Hidupmu memberitakan Tuhan enggak? Saya pernah diundang pemberkatan rumah baru. Udah bagus, udah cakep banget dikasih wallpaper. Saya datang terus selesai khotbah. Mau doakan rumah. Saya dikasih tuh, ada yang datang colek saya. Pak, ini minyak urapan, untuk apa ini? Suruh ini Pak, kepret-kepret Pak untuk urapan. Waduh sayang, ini kan udah wallpaper bagus, kalau kita kepret-kepret minyak kan jadi berbekas gitu kan. Sayang, ya Pak supaya setannya hilang. Setannya hilang. Saya kalau suruh pemberkatan, makanya jangan suruh saya pemberkatan rumah. Suruhku. Kalau saya pemberkatan rumah, yang pertama saya doakan bukan rumahnya. Tuhan rumahnya saya doain. Jangan-jangan setannya ini. Loh kita tengking setannya dia ternyata kan gitu kan. Ya kan repot. Manggil istri, marahin istri, setan. Istrinya gondorwo, semua di sini kumpul. Kita tengking, pendeta suruh tengking setannya tuan rumahnya malah. Makanya saya doain tuan rumahnya dulu. Karena Alkitab bilang, di mana ada kebenaran, ada firman Tuhan dan kebenaran yang dihidupi, di situ ada damai sejahtera yang mengalir seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Walah, kalau suami istri tuan rumahnya nih ya, hidup dalam kebenaran, setannya baru pergi semua saudara. Kita tengking-tengking setannya, di dapur ada setan ya kan, di kamar ada setan ya kan gini. Tuan rumahnya setannya Pak. Tiap hari di situ dia kan. Tuh buat saya kenapa sih kita kayak begitu ya, karena kita nggak paham, nggak bertumbuh dalam pemahaman. Saya nggak anti loh, saya tetap perjamuan kudus. Saya kadang-kadang doa pakai minyak urapan, pakai ya kan. Tapi tolong jangan jadikan itu dasar iman kita. Amin. Bangsa Israel tuh pernah kejebak di situ. Saudara pernah baca ya, di padang gurun tuh mereka berontak sama Tuhan, terus tiba-tiba datang ular Pak. Ular banyak, ini ular tedung Pak. Mereka disengat sama ular, itu 40-an ribu lebih, sampai 50.000 orang mati Pak. Saudara bisa bayangkan ya,
5 itu, makanya kalau saya pelajari Alkitab ya, kesibukan terbanyak orang Israel di padang gurun apa nguburin orang mati Pak. Itu sekali mati 50.000, sekali mati 100.000 Pak. Itu mereka berontak sama Tuhan bersungut-sungut, ular datang Pak. Sengat mereka, puluhan ribu yang mati. Yang lain masih sekarat Pak. Karena racun ular itu masih ini. Wah, Musa datang sama Tuhan, Tuhan, tolong Tuhan. Umatmu Tuhan, masa engkau mau binasakan? Ternyata engkau keluarin kami, cuma engkau mau binasakan di padang gurun. Nanti apa kata bangsa-bangsa lain ini Tuhan? Tuhan dengar doa Musa. Tuhan bilang gini, Musa, bikin ular dari tembaga. Taruh di atas tiang, angkat tiang itu. Kalau saya lihat lambang apotik tuh ya. Diangkat. Setiap orang yang ngelihat ular tembaga yang diangkat di tiang itu, dari kejauhan misalnya jarak 200 meter, dia lagi disengat ular nih. Begitu dia lihat, sembuh Pak. Itu mujizat luar biasa. Orang-orang yang lagi sekarat nih Pak, nggak usah datang ke situ Pak. Cuma ngelihat aja, setiap mata yang ngelihat kalau dia lagi disengat, sembuh di tempat dia situ. Wah itu spektakuler kan, wah orang Israel jadi senang Pak. Saudara tahu, bertahun-tahun lamanya ular yang ada di tiang itu, ular tembaga itu, disembah kemudian oleh bangsa Israel. Coba kita lihat. 2 Raja-Raja. Dua Raja-Raja 18. Pernah dengar nggak istilah ini di Alkitab, saudara? Ini muncul di Alkitab. Karena bangsa Israel menyembah ular dari tembaga yang mendatangkan mujizat buat mereka di padang gurun. Tapi akhirnya ular tembaga itu disembah sama mereka. Saya ngeri loh. Terulang dalam kekesanan masa kini. Oke? 2 Raja-Raja 18 ayat yang ketiga. Ini tentang Raja Hizkia. Seorang raja yang luar biasa dari Yehuda ya, kerajaan Yehuda. 2 Raja-Raja 18 ayat yang ketiga, Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Ayat 4, dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Waduh, maka itu yang saya bilang nih, pengalaman sama Tuhan kalau nggak disertai pemahaman kebenaran, sesat kita Pak. Jadi berhala Pak, ular tembaga itu yang disebut Nehustan oleh mereka. Disembah sama bangsa Israel. Padahal yang menyembuhkan mereka kan bukan ular tembaga ini. Yang menyembuhkan siapa? Tuhan, kuasa Tuhan. Tapi jadi berbelok. Mereka lebih menyembah ular tembaga itu bukan Tuhan. Hati-hati ya saudaraku ya kan. Saya tetap percaya mujizat ada, tapi mujizat itu bukan dasar iman kita. Bukan tujuan iman kita. Mujizat itu apa? Ya Allah, baru 4 menit yang lalu. Mujizat itu apa? Fasilitas doang, fasilitas itu alat bantu yang diberikan supaya kita sampai ke tujuan. Itu loh. Bisa ada, bisa enggak. Amin. Ya terserah Tuhan dong. Amin. Namanya juga fasilitas, tapi ada itu. Kita percaya ada karena Tuhan mau kita sampai kepada tujuannya. Dan salah satu fasilitas yang dia berikan adalah mujizat. Tapi tolong, mujizat bukan dasar, bukan fondasi iman kita. Mujizat bukan tujuan, makanya gak perlu dikejar-kejar. Mujizat itu cuma fasilitas dalam kesan kita. Paradigma yang kedua tentang mujizat. Sebelum saya masuk ke paradigma yang kedua, saya mau memberi keyakinan kepada diri saya sendiri. Apakah jemaat ini mau mengalami mujizat? Saudara masih mau mengalami mujizat? Mau? Saudara itu mau, mulut mau, tapi wajah kurang loh kayaknya. Ya, tolong kasih wajah yang mau, saudara. Saudara mau mujizat? Serius Pak, mau? Mau aja atau mau banget? Mau banget ya.
Mau yang tipis-tipis apa mau yang gede? Enggak serius, mau yang tipis-tipis aja apa yang gede? Gede. Saudara tahu nggak? Ini serius ya, karena saudara mau saya nyampein. Kalau saudara nggak mau ya saya nggak mau nyampein. Karena saudara mau aja nih saya kasih tahu ya. Saudara tahu nggak apa bahan dasarnya mujizat? Hah? Wah ini mulai cerdas saudaraku. Iya. Iman, amin. Taat, amin. Tapi tahu nggak saudara? Salah satu bahan dasar daripada mujizat adalah masalah, krisis, kesulitan. Tidak pernah ada mujizat terjadi tanpa masalah, tanpa krisis. Makanya tadi saya nanya serius, saudara mau ngalami mujizat? Mulai nggak ada amin. Mulai nggak ada amin, saudara. Saudara mau ngalami mujizat? Mau yang tipis apa yang gede? Ada kabar baik buat saudara yang mau ngalami mujizat. Semakin besar masalahnya, semakin besar mujizatnya. Ulang. Semakin besar masalahnya, semakin besar mujizatnya. Pernah saudara dengar kesaksian? Wah, haleluya saudaraku, puji Tuhan. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita hebat. Saya baru mengalami mujizat kesembuhan Pak. Saya disembuhkan oleh Tuhan, luar biasa kuasa Tuhan. Kita bingung, dahsyat. Bapak sakit apa Pak? Enggak, saya enggak sakit, saya sehat. Ini kan pasti ada yang ngegresek di kepalanya nih. Ada nggak orang kesaksian kayak gitu? Ngalami mujizat kesembuhan nggak pernah sakit? Kan nggak ada. Saudara ngalami mujizat kesembuhan diawali dengan apa? Sakit dulu dong. Pernah dengar kesaksian orang, wih usahanya dipulihkan, diberkati Tuhan, berlipat kali. Loh awalnya apa? Bangkrut Pak. Nggak ada mujizat, saudara periksa Alkitab, nggak ada mujizat yang terjadi tanpa krisis yang mengawalinya. Saya ngomong begini nih supaya gini loh, saudara jangan takut hadapi masalah, jangan lari menghadapi masalah saudara, jangan sembunyi menghadapi masalah saudara, karena masalahmu itu merupakan pintu gerbang untuk engkau melihat mujizat Tuhan. Tidak ada kesulitan, tidak ada mujizat. Saudara mau mujizat? Saya mau latih loh mental saudara supaya mental pemenang. Kan tema saudara tahun ini kan bangkit jadi pemenang. Mentalnya mesti pemenang dong. Masa pemenang takut sama masalah? Enggak. Kita nggak perlu takut. Dan saya ngomong begini bukan supaya saudara, wah kalau begitu saya mau mujizat Pak, saya cari-cari masalah. Enggak begitu juga dong. Masalah itu nggak usah dicari, ya kan? Masalah tidak perlu dicari. Masalah akan datang dengan sendirinya. Bahkan kadang-kadang dia tidak sendiri, dia datang dengan teman-temannya. Pernah nggak ngalami dikeroyok karena masalah datang tidak sendiri? Tapi yang saya mau beritahu kepada saudara, ketika saudara menghadapi masalah apapun, masalah saudara, masalah rumah tangga, kah, ekonomi, kah, apapun itu merupakan peluang untuk saudara melihat kuasa dan mujizat Tuhan dinyatakan. Amin. Jangan menyerah, jangan gentar, jangan takut, jangan down. Bahwa masalah harus saudara lihat sebagai pintu gerbang dan peluang untuk saudara melihat kuasa Tuhan dan mujizatnya dinyatakan. Semakin besar masalahnya, semakin besar mujizatnya. Amin. Yang ketiga. Sebelum yang ketiga nih. Saudara pernah baca Musa membelah, Tuhan lewat Musa tuh membelah Laut Merah? Betul? Pertanyaan saya, kenapa Tuhan belah Laut Merah? Kenapa? Kenapa Pak? Bangsa Israel berhadapan dengan laut? Itu alasan sampai Tuhan belah? Tidak Pak. Saya percaya kalau cuma ngadepin laut, bangsa Israel Laut Merah, Tuhan gak akan sebelah itu. Betul gak Saudara? Tapi yang membuat Tuhan belah Laut Merah itu kenapa? Karena ada tentara Mesir Pak yang ngejar Pak. Firaun sadar kan, loh kenapa kita bebasin itu orang Israel nih. Kejar pasukan, seluruh kekuatannya dikerahkan Pak. Kejar bangsa Israel. Mereka dikejar Pak. Mereka mau dihabisin Pak oleh tentara Mesir Pak. Dan makin lama makin dekat, makin lama makin dekat, makin lama makin dekat depan laut Pak. Enggak ada jalan lagi Pak. Bangsa Israel udah ketakutan Pak, karena makin lama makin dekat nih. Sampai mereka bilang, Musa, apa kurang kuburan di Mesir? Kamu mau bunuh kami di sini semua?
Wah, Musa langsung datang, Tuhan, masa kau keluarin kami dari bangsa tadi cuma untuk mati begini Tuhan. Ketika tidak ada lagi jalan, mereka udah kejepit, kepepet, telur di ujung tanduk. Tuhan belah itu laut, saudara. Dan bangsa Israel bisa jalan di laut yang kering. Dahsyat gak, saudara? Saya percaya kalau gak kepepet begitu, saudara, Tuhan gak belah itu laut. Tuhan, laut Tuhan. Suruh bangsa Israel cari jalan lain. Pasti begitu, saudaraku. Balik, orang gak ada yang ngejer. Kenapa Tuhan belah? Karena di belakang mereka makin lama makin dekat tentara Mesir sedang memburu mereka. Amin, saudaraku. Jadi hari ini, saudara pulang dari kebaktian ini, saya doa supaya mujizat Tuhan terjadi. Amin. Apa modalnya mujizat? Oh iya. Siap hadapi masalah saudara? Jangan gentar. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Paradigma mujizat yang ketiga yang saya mau bagikan. Mujizat itu punya dua wajah. Katakan sama-sama dua wajah. Wajah yang pertama dari mujizat Tuhan adalah wajah yang spektakuler, sensasional, fenomenal, dahsyat, luar biasa, lipat ganda, kelimpahan. Itu wajah pertama dari mujizat. Laut dibelah, ya kan, wow dahsyat kan, spektakuler, belum pernah terjadi sepanjang sejarah. Coba saudara bayangkan saudara di situ, wah dahsyat banget ya kan. Tuh zaman itu belum ada handphone aja. Saudara. Kalau udah ada handphone saya rasa langsung viral itu. Saudara. Hashtag laut merah terbelah, wow dahsyat ya kan. Anda pernah baca? Ini wajah pertama dari mujizat ya. Tuhan memberi makan 5.000 orang. Laki-laki belum termasuk istri dan anak-anak mereka kalau ditotalkan minimal ya. Kalau satu laki-laki punya satu anaknya berarti 15.000 orang yang ada di tempat itu. Yang ada 5 roti dan 2 ekor ikan, mana cukup 5 roti 2 ekor ikan kasih makan 15.000 orang ini. Akal manusia tidak bisa masuk itu, saudara, nggak bisa. Kalkulator merek apapun susah Pak. 5 tambah 2 bagi 15.000. Nggak bisa. Sisanya ada nggak? Sisanya ada? Berapa? 12 bakul. Kenapa ada sisa 12 bakul? Karena terjadi di Israel. Kalau terjadi di Manado tidak ada sisa itu. Karena orang Manado udah makan babungkus. Jadi tante-tante di Manado itu kalau ke pesta tas merek Hermes, Louis Vuitton. Tapi dalamnya plastik Pak. Persiapan untuk babungkus. Makanya teman saya bilang, kenapa ada sisa 12 bakul? Karena mujizat itu terjadi di Israel. Saya sudah menyaksikan dengan mata kaki saya sendiri, mata kepala saya sendiri. Dulu saya pikir ini joke untuk mendeskripsikan orang Manado. Ternyata waktu saya ke sana hadir di pesta orang Manado, saya melihat sendiri Pak dengan mata kepala saya sendiri. Itu tante-tante so keren. Dia pe dandan, dia pe penampilan so baru. So keren sekali. Pesta jam 7 malam Pak. Di Manado itu pesta di acara jam 7 malam di undangan. Mulai jam 9 malam Pak, tunggu pejabat Pak. Kalau pejabat belum datang belum mulai. Karena katanya kalau pejabat datang biasa kasih sambutan dulu. Jadi mereka merasa terhormat lah gitu. Saya bilang ini belum mulai kalau di Jakarta ini orang udah pada bubar nih Pak ya kan. Di sana belum Pak, nungguin pejabat. Ya kan. Pejabatnya datang jam 9, mulai jam 9. Saudara bisa bayangkan kan kalau mulai jam 9 makannya jam berapa? Jam 10 malam Pak. Jam 10 malam makan prasmanan di meja tapi mengambil sendiri kan prasmanan. Saya ikutin tuh, ada satu tante di depan saya kan, antri kan. Wih tante saya bilang jam 10 malam makan banyak sekali. Dia piring semua gunung so pindah di dia piring itu jadi iman yang memindahkan gunung. Banyak sekali tuh oma ambil, apa tuh tante ambil. Nih jam 10 saya aja yang laki-laki aja makan sedikit kan, udah malam begini kan. Tuh tante, segunung. Saya ikutin, kebetulan kita satu meja lagi. Satu meja makan. Begitu tante taruh tuh piring. Saya terus amati. Saya tidak mau kehilangan momen ini. Betul saudaraku. Dia taruh tuh piring.
Dia buka tuh tas. Keluar plastik, saudaraku. Dia kasih masuk itu dalam plastik. Masuk ke dalam tas, dia antri ulang. Dia antri lagi ambil. Itu makanya benar, saya bilang teman saya benar nih. Kenapa ada sisa 12 bakul? Karena terjadi di Israel. Kalau di Manado nggak ada sisanya. Saya mau nanya, waktu itu 15.000 orang itu makannya cicip-cicip atau sampai kenyang? Hah? Sampai kenyang. Karena Alkitab ada ayatnya. Sesuka mereka. Kalau sesukanya bisa nambah, Pak. All you can eat. Sampai kenyang. Gak ada ayatnya, saya gak ketemu ayatnya di Yohanes pasal 6 itu. Yesus kemudian ngomong gini, saudara-saudara tolong ya ini karena panitia persiapannya mendadak. Ini kan ini sorry kita tidak perhitungkan ya yang hadir segini. Tolong ya saudaraku ya, karena persediaannya terbatas, saudara makan cicip-cicip aja. Untuk ganjel dulu lah, ganjel dulu ya. Ingat yang sebelah, gak ada ayat itu. Yang ada kita bilang mereka makan sesuka mereka. Mau nambah bisa Pak, ada sisa. Itu Tuhan mengerjakan mujizat berlipat kali ganda, berkelimpahan. Itu wajah pertama dari mujizat Pak. Tuhan bisa kerjakan mujizat seperti itu, yes. Tapi ada saatnya mujizat tidak datang dengan wajah itu. Ada saatnya mujizat datang dengan wajah. Seperti janda di Sarfat. Pernah baca? 1 Raja 17, janda di Sarfat, pernah baca? Israel mengalami kekeringan 3,5 tahun gak pernah turun hujan, kering, kemarau, kerontang saudaraku. Bahkan krisis makanan, krisis pangan, kelaparan terjadi. Si janda di Sarfat ini bukan janda kaya, dia cuma punya segenggam tepung. Itu tepung terakhir di tempayannya dan sedikit minyak terakhir di botol buli-bulinya. Dia mau masak buat anaknya dan besok mereka mati pelan-pelan karena gak ada lagi yang bisa dimakan. Datang pendeta Elia. Bukan Elia Makaraum, Elia yang ada di Alkitab. Nabi Elia datang, lapar, minta makan sama janda ini. Saudara kalau jadi janda ini, saudara mau belain pendeta atau anak saudara? Ayo jujur, jangan ada dusta di antara kita. Udah gitu nih pendeta kurang asem lagi suruh. Bu, bisa gak kasih makan saya dulu? Entar anak ibu entar. Kan bisa-bisanya dia gitu loh. Ini janda ini bingir, berjuang dia, berperang dia nih. Lalu kemudian dia bilang gini, ini saya cuma punya segenggam Pak, ini saya mau makan, besok kita gak tahu mau makan apa, mati kita pelan-pelan Pak. Iya kata Elia, boleh gak saya duluan. Percaya gak kamu kata Elia, tepung dalam tempayanmu gak akan habis-habis. Dan minyak di botolmu tidak akan pernah habis. Mau percaya gak percaya nih janda langsung, oke. Dia ke belakang. Dia buka tempayannya, betul tinggal segenggam Pak. Dia masak, jadi roti, jadi kue. Dia kasih ke Elia. Itu waktu bawa tuh gak gampang. Anak nangis mungkin. Dia bawa. Terus begitu dia bawa, Elia minta nambah lagi. Dia ke situ, ya segenggam lagi. Terus Elia bilang, sekarang buat anakmu dan buat kamu. Dia balik ke dapur. Dia buka, segenggam lagi ada. Dia bikin, dia kasih makan buat anaknya. Dia balik ke dapur, dia kembali ke tempayannya. Dia buka, segenggam lagi Pak. Saudara lihat ini. Pertanyaan saya, waktu Tuhan pelihara janda di Sarfat ini, segenggam demi segenggam, selama musim kering Tuhan pelihara dia, sampai makanan ada kembali. Itu mujizat gak? Kalau kita maunya bagaimana Pak? Wah begitu balik ke dapur, ya ilah, satu tempayan, bahkan ada tempayan-tempayan yang lain, 2 tempayan, kita maunya kan gitu, 1 lumbung. Tapi kadang-kadang enggak, Tuhan enggak siapkan yang begitu, Tuhan enggak kerjakan mujizat seperti itu, Tuhan kerjakan mujizat segenggam demi segenggam. Tapi itu mujizat, amin. Ada saatnya Tuhan beri kelimpahan, dilipat gandakan. Masalah terbanyak kekristenan masa kini kan bicaranya cuma kelipat gandaan, kelimpahan. Enggak selalu begitu. Tuhan ada saatnya datang dengan wajah ini loh mujizatnya. Segenggam demi segenggam. Day by day. Tapi Tuhan pelihara saudara. Ada saatnya mujizat itu datang dengan wajah begini. Dia hardik badai, tofan, angin ribut. Dihardik sama Tuhan, diteduhkan. Badai teduh Pak.
Ada saatnya mujizat datang dengan wajah gitu. Ada saatnya mujizat tidak datang dengan seperti itu. Tuhan tidak teduhkan badai hidupmu, tapi Tuhan kasih engkau kekuatan dan hikmat untuk menerobosi badai hidupmu. Itu kan mujizat juga. Amin. Ada saatnya Tuhan tidak mencampakkan dan memindahkan gunung masalah yang sedang kau hadapi itu ke tengah laut. Ada saatnya Tuhan kasih engkau kekuatan buat kakimu untuk mendaki gunung masalahmu. Tidak selalu Tuhan campakkan gunung masalahmu. Ada saatnya Dia kasih engkau kekuatan untuk kaki-kakimu bisa mendaki dan menaiki gunung masalahmu. Tapi itu kan mujizat juga. Amin. Saya berdoa buat saudara, supaya saudara mengalami mujizat Tuhan. Baik mujizat yang datang dengan wajah pelipat gandaan, wajah yang spektakuler, maupun mujizat yang datang dengan segenggam demi segenggam. Tapi itu tetap adalah mujizat. Selamat mengalami mujizat Tuhan dalam hidup saudara. God bless you all. Tuhan berkati saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku.